Bismillahirrahmanirrahim. Masih di pembahasan soal PTS kelas 5 SD. Kita lihat di nomor 11. Terdapat 4 buah pecahan sebagai berikut. Nah, ini 3/5, 3/4, 3/7, 3/8. Urutan yang tepat dari yang besar ke kecil adalah yang mana? Di sini 4 buah pecahan ini, ya kan, pembilangnya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Kalau pembilang sudah sama, maka untuk sebuah pecahan itu semakin besar penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil. Maka di sini berarti nilai yang paling besar adalah yang penyebutnya paling kecil. Di sini berkebalikannya. Di sini nih ya 3/4 dulu, kemudian 3/5, 3/7 dan 3/8. Itulah urutan dari besar ke kecil. Jadi tinggal lihat saja, ya kan? Yang penyebutnya paling kecil itu nilainya adalah paling besar. Jadi urutan dari besar ke kecil adalah seperti ini. Ya, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Itu yang nomor 11. Nomor 12. Ini 1/7, 6/7, 3/7, 5/7 jika diurutkan dari kecil ke besar. Nah, kalau ini yang sama adalah penyebutnya. Maka urutan untuk pecahan itu ya sesuai dengan urutan pembilangnya. Kalau dari kecil ke besar, ya tinggal lihat pembilang dari kecil ke besar saja. Maka apa? Ya ini 1/7, 3/7, 5/7, 6/7. Urutannya sama dengan urutan dari angka pada pembilang saja. Karena yang penyebut sudah sama. Nah itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Itu yang nomor 12. Lanjut ke nomor 13. Di sini, nah, 2/3, 4/5, 3/4, 5/8. Kalau ini, penyebutnya ini belum sama. Pembilang juga belum sama. Maka, caranya boleh kita ubah semua ke dalam desimal. Ya. 2/3 itu dalam desimal adalah apa? Ya 0,667. Sementara ini ada 4/5. 4/5 itu adalah ya 4 bagi 5 ya 0,8 atau 0,800. 3/4 itu adalah 0,750. 5/8 berapa tuh? 0,625. Nah ini adalah nilai desimalnya. Dari sini dengan mudah dapat dibandingkan, maka yang paling besar adalah apa? Ini 0,800, 0,750, 0,667 dan 0,625. Nah, berarti sudah 4/5, kemudian 3/4, kemudian 2/3 dan 5/8. Inilah urutan dari besar ke kecil. Jadi yang mana tuh? Yang C jawabannya. Oke ya. Cara lain boleh dengan mencari KPK dari semua penyebut. Tapi ini yang saya kira lebih mudah. Ya. Nomor 14. Diketahui beberapa nilai dalam pecahan desimal. Nah, ini nih. 0,25, 0,3, 1,2, 0,125. Urutan yang tepat dari kecil ke besar. Nah, di sini supaya setara dulu, coba kita ubah yang desimalnya paling besar itu adalah yang desimalnya ada paling banyak ini nih. S. Ada 3 angka di belakang desimal. Maka yang P 0,25 boleh ditulis 0,250. Karena angka 0 di belakang itu nggak ngaruh ya. Boleh saja. Q 0,3 nulisnya boleh 0,300. Oke, R 1,2, jadi 1,200. Dan S tadi 0,125 sudah. Nah, dari sini apa? Ya berarti yang paling kecil adalah yang mana? Yang ini S ini nih. 0,125 ini yang paling kecil nih. Yang kedua apa? Ini P 0,250. Yang ketiga adalah ini Q 0,300 dan R yang paling besar 1,200. Nah, jadi urutan yang tepat adalah
Ini S, P, Q, R. Berarti yang D jawabannya. Itu yang nomor 14. Oke, lanjut ke nomor 15. Di antara pecahan-pecahan berikut yang senilai dengan 6/8, yaitu yang mana? Nah, sebuah pecahan nilainya tidak akan berubah jika dibagi atau dikali oleh angka yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya. Oke, di sini kalau misalkan 6/8 ini kalau pengen jadi 2 kan dibagi 3 ya. 6 bagi 3 itu 2, tapi 8 bagi 3 bukan 3. Berarti yang A salah. Coba kalau dibagi 2. 6 bagi 2 itu adalah 3. 8 bagi 2 adalah 4. Berarti yang B juga salah. Ini dikali nih. 6 kali 2, 12. 8 kali 2, 16. Berarti yang ini salah juga. Coba yang D. 6 kali 3, 18. Pembilangnya 18. 8 kali 3 /adalah berapa? 24. Nah, yang D benar. Ya. 6 kali 3, 8 kali 3. Berarti yang D itu senilai dengan 6/8. Nah, itu dia. Boleh dikali atau dibagi oleh angka yang sama, dia bisa senilai. Nomor 16. Diketahui beberapa pecahan. Ini di antara pecahan di atas yang tidak senilai. Boleh kita pilih dulu yang paling kecil ya. Di sini 2/3. Yang gampang 2/3 ya di sini. Kalau 2/3 kita kalikan dengan 2. Nah, di sini ada atau 6/4 di sini. 6/4 dikali dengan 3, 12/18. Berarti 4/6 sama dengan 12/18 senilai. Kemudian kalau 6/4 dibagi dengan 4/6 kita sama-sama bagi dengan 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Maka apa? 2/3. Nah, 4/6 juga senilai dengan 2/3. Ya sudah, 4/6, 12/18 itu senilai dengan 2/3. Maka yang ini dia nggak senilai. Ya. Kalau dibagi dengan atau dikali dengan 2, harusnya apa? 4 kali 2, 8. 6 kali 2, 12. Jadi 8/12, bukan 9/12. Berarti yang B itu tidak senilai. Ya. 9/12 itu yang tidak senilai. Nomor 17. Perhatikan persamaan pecahan berikut. Di sini ada kotak, isinya belum tahu berapa, per 24 sama dengan 5/6. Angka yang tepat untuk mengisi kotak adalah berapa? Oke, di sini 24 penyebutnya itu ya, dia menjadi 6. Maka apa tuh caranya? Ya berarti dibagi ya. 24 dibagi dengan apa? 4. Jadi nanti angka yang di kotak sini yang kosong ini kalau dibagi oleh 4 dia harus sama dengan 5 atau dibalik boleh. Jadi 5 tinggal kali 4. Nah, berapa jawabannya? 20. Maka si kotak itu adalah nilainya berapa? 20 ini. Nah, seperti itu. Ya. Karena kan nilai pecahan itu harus senilai ketika dikali atau dibagi oleh angka yang sama. Ini kan dibagi oleh 4. Nah, ini juga sama. Dibagi oleh 4 itu adalah 5. Mencarinya tinggal tadi dibalik. 5 kali 4, 20. Itu yang nomor 17. Kita lanjut ke nomor 18. Pecahan paling sederhana untuk 36/48. Yaitu berapa? Kalau kita hafal, sebenarnya ya agak mudah. Kita tinggal bagi pembilang penyebut oleh FTB-nya. Kalau tidak tahu atau tidak hafal, ya sudah kita bagi oleh angka yang pertama terpikir, yang paling kecil misalkan. Karena dia bilang genap, udah bagi 2. Sama-sama dibagi 2, ketemu apa? 18/24. Masih bisa nih bagi 2 lagi, karena sama-sama genap juga kan. Bagi 2 lagi. 9/12. Nah, dari sini sudah tidak bisa dibagi 2. Coba dibagi 3. Bagi 3, nah ini 3/4. Nah, ini sudah sederhana nih. Ini sudah paling sederhana. Karena salah satunya udah bilangan prima. Maka berarti paling sederhananya adalah 3/4. Berarti yang C ya. Seperti itu. Kalau seandainya sudah tahu bahwa
36 dan 48 itu FVB-nya adalah 12. Maka boleh seperti ini. 36 per 48, 36 bagi 12, 48 bagi 12. Jawabannya adalah 3 per 4. Sama. Nah, itu dia. Yang C jawabannya. Kalau tidak tahu FVB-nya, maka dibagi saja oleh angka paling kecil yang kita nilai bisa membagi keduanya itu. Kalau genap dua-duanya, maka selalu bisa dibagi 2. Oke, itu yang nomor 18. Nomor 19. Bentuk pecahan campuran dari 23 per 6 adalah berapa? Jadi, pecahan itu kan nilainya sama seperti pembagian. 23 dibagi dengan 6. Cara pengerjaannya boleh pakai kurung ya. Nah, cari yang mendekati di bawahnya itu berapa? 23 dibagi 6 berapa yang mendekati 4 ya? Oh, 3. 4 lebih ya. Oke. 3 kali 6 berapa? 18. Kita kurangin. 23 dikurang 18 adalah berapa? 5 ya. Sisanya adalah 5. Oke. Sisanya adalah 5. Berarti, nah sudah, karena 5 ini adalah sudah lebih rendah daripada 6, maka ini sisa nih gitu. Nah, yang 3 ini adalah hasil, ini adalah sisa namanya itu ya. Maka dalam penulisannya, 23 dibagi dengan 6 itu adalah sama dengan ini 3. Nah, terus tuliskan ini 5 per 6. Jadi, 3, 5 per 6. Itulah pecahan campuran dari 23 per 6. Yang C jawabannya. Jadi yang sisa itu kan dia tadi ya belum 0 ya. Nah, ini menjadi pembilang lagi dari pecahan yang baru sini nih ya, sebagai sisa. Oke. Nah, itu yang nomor 19. Nomor 20. Pecahan biasa dari 3,25 adalah berapa? Pecahan desimal kalau pengen dibagi ubah menjadi pecahan biasa, caranya apa? Ya boleh semua angka di sini tulis 325 ini. Kemudian kalau ada 2 angka di belakang koma, maka dibagi oleh 100. Nah, begini nih. Semua angka tulis taruh di atas, komanya hilangkan, dibagi dengan 100. Seperti itu. Kemudian karena ini belum sederhana, boleh pembilang dan penyebut dibagi oleh 25 ya. 325 bagi 25, 100 bagi 25. Maka ketemunya apa? Nah, ini 13 per 4. Ini yang paling sederhananya. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, itu adalah yang nomor 20. Merubah dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa.